Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rian TV. Bagaimana seandainya Jokowi itu keluar dari PDIP? Sejarah membuktikan bahwa tahun 2014 saat itu perolehan ya atau elektabilitas partai politik PDIP itu mulai naik ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya PDIP cuma meraup di angka sekitar 13 sampai 14%-an. Cuman ketika ketika Jokowi ya, ketika Jokowi naik ataupun ketika Jokowi sudah mulai dikenal di partai itu mulai tahun 2014 itu yang mana saat itu Jokowi dicalonkan menjadi presiden mulai naik ya, mulai naik dari 14% sampai ke angka 19%. Dan sekarang ya, sekarang elektabilitas partai PDIP itu menempati yang paling atas disusul Partai Gerindra kemudian Partai Golkar. Yaitu di angka yang survei terbaru itu di angka 21%, disusul Gerindra yang mulai naik yang sekitar 16%-an dan Golkar sekitar 10%-an. Dan bagaimana apakah ada pengaruh ya, apakah ada pengaruh antara personal dengan elektabilitas partai. Jadi kita bisa ngecek ya walaupun tidak ada partai-partai yang sudah mempunyai elektabilitas yang stabil seperti Partai Golkar itu sejak dahulu kala elektabilitasnya sudah stabil. Ya, walaupun eh, tidak sampai menanjak yang begitu signifikan, cuman stabil. Seperti PDIP itu juga sebenarnya stabil, cuman ketika ada Jokowi di situ, itu naiknya sangat tajam, nanjak dari 40% sampai 9% dan sekarang itu di angka 21,2%-an itu. Jadi saya pikir ketika kita berbicara seperti itu sangat berpengaruh sekali antara personal ya personal personal suatu partai dengan elektabilitas partainya. Di mana uh, seperti nama-nama seperti Prabowo Subianto itu dipastikan nama ketika Prabowo Subianto itu sudah tidak ada di partai itu lagi, kemungkinan besar uh, elektabilitas partai politiknya akan menurun tajam. Seperti partai PKS ya, seperti partai PKS yang tidak mempunyai personal yang dianggap mumpuni ataupun elektabilitasnya itu juga naik turunnya sangat tajam. Dan pengaruh juga seperti Partai Demokrat yang dahulu kala itu tahun 2014 itu elektabilitasnya juga tinggi dan bahkan bisa mencapai dan bahkan bisa menjadi pemenang pemilihan presiden tahun 2014 sampai tahun 2019 itu sangat tinggi ya, di mana saat itu eh, Partai Demokrat menjadi pemenang yang kedua dalam kontestasi politik pemilihan presiden tahun 2009 sampai tahun 2014. Tuh. Cuman ketika di akhir-akhir masa jabatannya, masa jabatan presidennya, Partai Demokrat dirundung oleh banyak sekali masalah dari anggota-anggota partainya atau kader-kader partainya terkait masalah korupsi hambalang yang sudah sampai sekarang sangat kelihatan sekali, itu sangat pengaruh sekali. Jadi sebenarnya apa sih yang faktor utama yang bisa mempengaruhi eh, elektabilitas partai? Sebenarnya menurut saya itu dari segi eh, nama-nama partai. Menurut saya ini dari nama-nama partai yang stabil itu dari seperti partai di PDIP ya, PDIP, kemudian Golkar, kemudian Gerindra ini satu pertama dari personal partainya. Jadi ada orang yang sangat diunggulkan di situ yang bisa mendongkrak partai. Yang kedua dari segi eh, keberpihakan masyarakat atau dari segi eh, lingkungan masyarakat di situ, di mana di lingkungan masyarakat di situ
paling banyak memilih apa, itu sangat mempengaruhi, ataupun dalam lingkup kecil adalah keluarga, itu sangat pengaruh sekali terhadap pemilihan atau elektabilitas, pemilihan partai politik yang ada di suatu tempat. Katakanlah di daerah Jawa Tengah itu, elektabilitas partai yang paling tinggi atau pemilihan paling tinggi itu di PDIP. Kemudian di daerah lain, di daerah Jawa Barat itu beda lagi, kemudian di daerah Sumatera itu beda lagi. Itu tergantung, pertama emang pengaruh dari personal ya, itu, kedua pengaruh dari lingkungan keluarga, kemudian masyarakat sekitar yang ada di situ akan mempengaruhi, eee, proses pemilihan atau proses akan mempengaruhi, keterpihakan atau pemilihan seorang memilih suatu partai politik. Tapi yang tren yang mulai tahun 2014 itu, tren itu naik, itu yang sangat signifikan itu penyebabnya adalah personal. Jadi pilihan pertama tadi personal, kemudian adalah yang kedua adalah dari segi lingkungan keluarga sampai lingkungan-lingkungan yang ada terdekatnya itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi bagaimana bagaimana ketika personal-personal itu seperti Jokowi, kemudian ke Prabowo Subianto ketika sudah tidak ada di partai politik, itu tergantung dari, eee, keberpihakan masyarakat yang sudah mendarah daging yang ada di suatu masyarakat tersebut. Katakanlah Golkar yang dari dahulu sampai sekarang itu yang partai yang paling dikenal adalah Golkar ya, Golkar yang nilainya atau elektabilitasnya sampai sekarang itu stabil.